Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Nah, kali ini Ustazah akan membahas nih tugas yang ketiga, yaitu tentang bentuk akar ya. Simak baik-baik. Oke, ini soalnya ya. Nah, langsung saja kita ke jawabannya. Yang pertama, nah ini kita diminta untuk menyederhanakan akar. Akar dari 24. Nah, kan ada dua cara nih. Yang pertama, jadikan ini 24 ini ke dalam bentuk perkalian ya, yang mana salah satunya bisa diakarkan. Atau teman-teman juga bisa pakai pohon faktor ya. Silahkan pilih cara yang mana yang lebih mudah. Nah, kali ini Ustazah akan pakai cara yang dibuat menjadi bentuk perkalian. Nah, ada tips nih. Tipsnya adalah silahkan teman-teman hafalkan ini ya. Bentuk kuadrat dari 1 sampai 10. Ya, insya Allah hafal nih. Karena kan di kelas 8 juga sudah diminta menghafalkan ya kan. Nah, kenapa Ustazah meminta untuk menghafalkan ini? Karena ini berkaitan dengan menyederhanakan akar teman-teman. Menyederhanakan akar kan teman-teman harus nyari ya, bilangan-bilangan berapa yang bisa diakarkan. Nah, teman-teman tinggal cari aja di sini ya. Cari aja nih di sini. Berapa yang kemudian bisa diakarkan ya. Yang kemudian kalau dikalikan bilangan-bilangan itu hasilnya adalah 24. Nah, caranya begini teman-teman. Kita lihat ya, 24 itu. Kita lihat di sini. Ya, ini kan 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Teman-teman bagi aja dengan salah satu bilangan yang ada di sini. Ya, kenapa? Karena kan ini udah otomatis bisa diakarkan, ya kan? Ya kan, ini 4 bisa diakarkan. Hasilnya berapa? 2 kan? 9 bisa diakarkan berapa? 3, ya kan? Sehingga teman-teman bagi ya angka 24 ini dengan bilangan-bilangan di sini. Karena berarti sudah pasti ada akarnya. Ya. Nah, kita lihat 24 ini bisa dibagi 1? Ya bisa sih, tapi kan nanti nggak bentuk sederhana. 24 dibagi 4, bisa nggak? Hasilnya berapa? 6. Nah, udah. Ketemu kan? Jadi perkaliannya adalah 24 ini adalah 4 kali 6. Ya, yang mana angka 4 bisa diakarkan. Gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah akar 4 kali akar 6. Akar 4 kan 2. 2 kali akar 6 hasilnya adalah 2 akar 6. Oke, mudah ya teman-teman ya. Kita coba lagi nih. Nah, ini angkanya besar. Kalau angkanya besar begini kan, kalau dikira-kira itu kan akan sangat lama. Nah, maka kita coba aja dibagi dengan angka-angka yang ada di sini ya. 108. Bisa dibagi berapa? 1 ya bisa sih, tapi kan nggak sederhana. Bisa dibagi 4? Bisa juga. Ya nggak? Iya, 27 ya kan? Nah, tapi jangan cukup berhenti di situ teman-teman. Kita cek lagi aja. Yang bawah, yang bawah, yang bawah, yang bawah. Yang mana lagi gitu ya. Karena apa? Semakin besar pembaginya nih, semakin besar angka-angka pembaginya di sini, maka akan semakin mudah sederhananya gitu ya. Akan semakin mudah sederhana. Jadi nih 104, ya memang bisa dibagi 4 ya. Tapi kalau kemudian kita pakai yang 4, ini kan nanti 4 kali 27. Nah, 27 nanti disederhanakan lagi, panjang lagi ya kan? Maka kita coba angka-angka di bawahnya nih, barangkali ada yang bisa dibagi lagi. Sehingga kita pakai yang lebih besar gitu ya. Dibagi 9, bisa nggak? Bisa. Ya, bisa nggak? Bisa. Berapa nih? 108 dibagi 9 kan 12. Bisa. Oke. Berarti ini bisa ya. Nah, lagi 16. Bisa nggak? 16 dibagi. Bisa juga ya? Enggak kan ya? Oke. Kita skip. Berarti ini bisa, ini bisa. Kemudian 25. Enggak habis bagi kan ya. Kemudian 36. Nah, 36 bisa nggak? 36 dibagi, mohon maaf, 36 ini berarti 108 dibagi 36. Hasilnya berapa nih? 108 dibagi 36. 3 ya? Oke, berarti bisa.
Ya, berarti ini 4 bisa, 9 bisa, 36 bisa. Nah, sekarang coba 49. Bisa nggak dibagi 49? Enggak ya, nggak habis bagi ya. Berarti cukup sampai sini. Kan karena bawah-bawah berarti nggak bisa kan kayaknya. 64 bisa nggak? Nggak juga. 81, 100 enggak. Berarti teman-teman udah punya angka 4, 9, dan 36 di sini. Yang bisa membagi habis 108. Nah, teman-teman pilih yang mana? Pilih yang paling besar. Antara 4, 9, dan 36. Yang mana yang besar? Jelas 36 ya. Berarti kita pilih 36. Ya, jadi 36 kali 3. Gitu teman-teman tipsnya ya. Sehingga kita bisa langsung sederhanakan. Akar 36 kali akar 3. Hasilnya adalah 6 akar 3. Gitu ya. Oke, nah kemudian nih ada soal yang begini nih. Kalau ini kan tadi cuma satu ya. Nah, kalau ini udah ada operasinya. Maka gimana caranya? Kita lihat di soalnya. Ini akar 8 ditambah akar 50 dikurangi 3 akar 2. Teman-teman, ini tidak bisa diapa-apakan nih kalau kita tidak mengubah-ubahnya. Misalnya nih akar 8 ditambah akar 50, ini kan nggak bisa dijumlahkan sama sekali, nggak bisa dikurangkan. Kenapa? Karena akarnya masing-masing beda. Ini akar 8, akar 50, ini akar 2 gitu kan. Maka caranya adalah kita sederhanakan dulu nih angka-angka yang masih bisa disederhanakan. Contohnya nih, akar 8 kan bisa disederhanakan. Akar 50 juga masih bisa. Berarti kita sederhanakan masing-masing ya. Sehingga akar 8 itu ya caranya hampir sama ya dengan yang tadi ya. Kita pilih nih dibagi 4 ya, berarti 4 kali 2 di sini. Kemudian akar 50 jadi 25 kali 2 gitu ya. Yang ini 3 akar 2 sudah sederhana jadi masih utuh. Nah, kemudian selesaikan aja nih akar 4 kali 2. Berarti kita cari akar 4 kan berarti 2 ya, sehingga 2 akar 2. Akar 25 hasilnya 5. Jadinya 5 akar 2 dikurangin 3 akar 2. Nah, perhatikan teman-teman, ini akarnya udah sama nih. Ini kan akar 2, akar 2, akar 2. Berarti bisa dijumlahkan, bisa juga dikurangkan ya, karena syaratnya apa? Akarnya sudah sama. Sehingga kita langsung operasikan saja. 2 ditambah 5 dikurangin 3 ya. 2 ditambah 5 dikurangin 3, akar 2. 2 tambah 5, 7. 7 kurangi 3, 4. Sehingga 4 akar 2. Gitu ya teman-teman ya. Next, ke soal berikutnya. Nah, ini angkanya juga semakin besar. Kita gunakan tips hafalkan ini ya. Kita bagi angka-angkanya dengan ini. Oke, kita cari akar 72. Kita bagi berapa? Ingat ya, semakin besar, maka dia akan semakin sederhana. Jadi kita pakai yang 36 ya. Karena 72 ini dari ini ya, 36 kali 2. 50, 25 kali 2, 18, 9 kali 2. Oke ya, nah berarti ini akar 36 hasilnya adalah 6 akar 2. Akar 25 hasilnya 5. Dan akar 9 nih hasilnya 3 ya. Nah ini yang di dalam akar masih 2, 2, 2. Nah karena ini akarnya udah sama nih, ya kan? Ini akar 2, ini akar 2, akar 2. Maka bisa dioperasikan ya, atau disederhanakan lagi, dikurangi gitu ya. Dikurangi dan ditambah. Jadinya gimana? 6 dikurangin 5 ditambah 3. Akar 2 ya. 6 kurangi 5 berapa? 1. 1 tambah 3, 4. Jadinya 4 akar 2. Oke ya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan setiap kata-kata yang Ustazah sampaikan ya. Jadi diperhatikan kata-katanya. Nih, oke. Kemudian nah yang nomor 2 ini hasil dari akar 24 dibagi akar 3 adalah, nih gampang ya. Ini kalau biar apa namanya, ini kan masih bentuk apa namanya pembagian seperti ini ya. Untuk memudahkan bisa juga dibuat menjadi pecahan begini ya, sama aja. Nah, ini kan bagi nih, ini ada akar, ada akar. Maka teman-teman ingat ya,
operasi hitung bentuk akar. Bahwa kalau ada akar 24 dibagi akar 3, maka ini sama aja dengan akar 24 dibagi 3. Jadi angkanya aja yang dibagi ya. 24 dibagi 3 berapa? 8 ya, sehingga akar 8. Nah, akar 8 ini masih bisa diuraikan lagi teman-teman ya. Akar 8 ini masih bisa diuraikan lagi. Jadi berapa? 4 kali 2, sehingga hasilnya adalah 2 akar 2 ya. Mudah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman paham operasi hitung bentuk akar, operasi hitung atau sifat-sifat pangkat, maka itu akan memudahkan perhitungan ya, sehingga kita bisa lebih mudah menyelesaikan soal-soalnya. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya nih ada hasil dari 7 akar 7 kali akar 14. Nih, kita lihat ya. Di sini ada operasi perkalian akar. Ini berarti gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah kita bisa buat ini dikalikan dengan yang di dalam akar ya teman-teman ya. Jadi 7 sama 14 ini kan masih di dalam akar sehingga bisa dikalikan. Ini ya yang di dalam akar dikalikan dengan di dalam akar sehingga hasilnya adalah 7 akar 7 kali 14 ya. Hasilnya adalah 7 akar 98. Nah, akar 98 ini kan masih besar nih angkanya. Artinya masih bisa disederhanakan teman-teman ya. Kalau masih bisa disederhanakan jadinya gimana? Ya diselesaikan lagi gitu ya. Dengan cara 7 akar. Nah, 98 ini 49 kali 2 ya. Sehingga 7 kali akar 49 kali akar 2 ya, sehingga hasilnya adalah 7 kali 7 kali akar 2 nih ya. Akar 49 kan 7 dikalikan akar 2 hasilnya adalah 49 akar 2 ya. Oke. Sudah selesai ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan silahkan bisa hubungi Ustadzah dan silahkan dipelajari lagi ya. Jadi, teman-teman juga harus paham teorinya. Artinya, materi-materi yang sudah pernah Ustazah sampaikan itu difahami betul ya. Misalnya kayak operasi hitungnya, kemudian sifat-sifatnya, silahkan dipahami betul sehingga ketika ketemu dengan soal nanti, kita bisa gunakan sifat-sifat, bisa gunakan operasi hitung itu untuk membantu menyelesaikan soal-soal gitu ya. Baik, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.